Pada saat melakukan pengukuran survei topografi di Jalan Tembesi Tanjung Berikat Kota Batam, terdapat identifikasi bahaya yang harus dianalisis. Tujuan untuk melakukan analisis identifikasi bahaya tersebut adalah untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan itu terjadi, baik itu pada saat sebelum melakukan survei topografi di lapangan, baik itu pada saat melakukan pengukuran topografi di lapangan, atau bahkan setelah melakukan pengukuran survei topografi di lapangan. Dalam analisis identifikasi bahaya ini, kami menyusun analisis identifikasi bahaya dalam bentuk tabel, yang mana dalam tabel tersebut terdapat 3 kolom yang meliputi kolom aktivitas, kolom bahaya, dan kolom kejadian atau potensi insiden. Pada poin pertama, terdapat aktivitas berupa melakukan perjalanan atau mobilisasi menuju lokasi proyek. Pada saat melakukan mobilisasi atau perjalanan menuju lokasi proyek, terdapat bahaya yang mungkin saja terjadi pada saat aktivitas tersebut berlangsung. Yang pertama adalah kondisi lalu lintas dan padati Batam. Kemudian yang kedua, pengemudi bisa saja kelelahan pada saat melakukan mobilisasi atau perjalanan menuju lokasi proyek. Kemudian, jika bahaya tersebut terjadi pada saat di lapangan, terdapat potensi insiden yang mungkin saja terjadi, berupa kecelakaan lalu lintas mungkin contohnya. Pada poin nomor 2, terdapat pemasangan patok benchmark dan poligon di tepi jalan. Pada saat kita melakukan pemasangan patok benchmark dan poligon di tepi jalan, terdapat bahaya yang harus kita hadapi, yang mana bahaya tersebut merupakan kita bekerja sangat dekat dengan lalu lintas kendaraan yang sedang melaju. Kemudian kita juga harus mengangkat, bahkan memindahkan patok yang berat tersebut. Kemudian kita juga perlu menggunakan alat pembantu seperti palu dan juga linggis. Pada saat kita dihadapkan dengan bahaya tersebut, terdapat potensi insiden yang mungkin saja terjadi pada saat kita dihadapkan dengan bahaya tersebut, yang mana potensi insidennya itu merupakan bisa saja surveyor atau pekerja itu tertabrak atau terserempet kendaraan ketika melakukan pemasangan patok. Kemudian bisa saja terkena cedera punggung atau otot terkilir, dan juga mungkin bisa saja tangan terpukul oleh palu, atau bahkan bisa saja kaki tertusuk oleh linggis. Kemudian poin nomor 3 yaitu melakukan pengukuran di sepanjang koridor jalan. Pada saat melakukan pengukuran di sepanjang koridor jalan, terdapat bahaya yang harus kita hadapi, seperti kita terpapar sinar matahari langsung dalam waktu yang cukup lama, atau mungkin medan pada koridor jalan tersebut yang tidak rata, licin atau sempit. Kemudian bisa saja kita mendapati gangguan dari hewan atau serangga sekitar, atau mungkin kita juga harus melakukan kegiatan seperti berjalan jauh atau berdiri dalam waktu yang lama. Pada saat kita dihadapkan dengan bahaya tersebut, terdapat potensi insiden yang bisa saja kita hadapi. Potensi insiden tersebut berupa dehidrasi, kelelahan karena kita terpapar sinar matahari dengan cukup lama. Kemudian kita bisa saja terpeleset, tersandung atau terjatuh. Kemudian kita bisa saja terkena gigitan serangga atau bahkan hewan-hewan yang memiliki racun. Kemudian kita juga bisa saja terkena kelelahan fisik yang sangat berlebihan, sehingga kita tidak dapat melakukan pengukuran lebih maksimal. Baiklah, untuk bisa menilai suatu tingkat risiko dari suatu potensi insiden, kita perlu melakukan analisis risiko dengan yang namanya risk rating. Yang pertama, kita perlu membuat 2 tabel klasifikasi terlebih dahulu, yaitu ada severity atau dampak dan juga likelihood ataupun kemungkinan. Yang pertama untuk severity atau dampak, ada 5 klasifikasi, yaitu ada tidak signifikan, minor, moderat, mayor, dan juga katastrofik. Lalu untuk yang likelihoodnya ada 5 klasifikasi juga, yaitu ada sangat jarang, jarang, hampir terjadi, mungkin terjadi, dan juga hampir pasti. Oke, baik. Seperti yang sudah disinggung tadi, pertama kita membuat dulu tabel dampak ataupun severity-nya, lalu ada frekuensi ataupun likelihood-nya, beserta kelima kategorinya. Setelah itu, kita bisa membuat list dari aktivitas ataupun kegiatan dan juga potensi insidennya. Lalu kita menilai konsekuensi dan juga kemungkinannya. Lalu kita bisa mengalihkan kedua nilai ini, lalu kita mendapatkan tingkat risikonya berdasarkan tabel analisis risiko ini, severity dan juga likelihood. Seperti contoh yang pertama,
ada kegiatan pemasangan patok dan pengukuran di tepi jalan, potensi insidennya ada surveyor tertabrak atau terserempet kendaraan, konsekuensi dampaknya itu adalah katastrofik dan kemungkinannya itu mungkin terjadi, lalu tingkat risikonya adalah ekstrim. Yang kedua, ada saat kegiatan pemasangan patok BM, potensi insidennya yaitu cedera punggung atau otot saat mengangkat patok beton. Konsekuensinya itu moderat, kemungkinan terjadinya itu sering terjadi, lalu tingkat risikonya menjadi tinggi. Yang ketiga, ada bekerja di lapangan terbuka, potensi insidennya yaitu dehidrasi ataupun heat stroke, konsekuensinya ada di moderat, lalu kemungkinannya ada di 4, sering terjadi, tingkat risikonya ada di tinggi. Pada kegiatan proyek survei topografi Jalan Tembesi di Tanjung Berikat, Kota Batam, penerapan hierarki pengendalian risikonya ini memiliki peran yang sangat penting karena mengingat pekerjaan ini memiliki panjang jalurnya itu kurang lebih 3,1 km dengan durasinya itu adalah 30 hari dan dengan biaya yang terbatas yaitu sebesar 85 juta. Seluruh langkahnya ini disusun supaya sesuai dengan kerangka acuan kerja sehingga efisien secara biaya dan efektif untuk menjaga keselamatan tim survei di lapangan. Nah, tingkatan hierarki pengendalian risikonya itu ada 5. Yang pertama ada eliminasi, kemudian ada substitusi, rekayasa, administrasi, dan APD. Di sini saya akan membahas yang pertama dulu yaitu eliminasi. Apa sih eliminasi? Eliminasi itu adalah menghilangkan potensi bahaya dari sumbernya. Dapat dilakukan dengan 4 langkah cara. Yang pertama adalah kita harus menghindari area yang memiliki potensi bahaya yang tinggi, seperti tikungan yang tajam, kemudian seperti jalur dengan lalu lintas yang padat. Kemudian juga kita harus menghindari area yang memiliki daerah yang curam. Nah, yang kedua yaitu sebelum kita melakukan pengukuran, kita harus survei pra lapangan dulu untuk mengidentifikasi bahaya tersebut, sehingga kita dapat menyusun peta zona bahaya. Kemudian yang ketiga yaitu kita harus menyesuaikan titik-titik pengukuran ke area yang lebih aman. Misalnya itu adalah area dengan permukaan yang datar atau di bahu jalan. Yang keempat yaitu kita harus menghentikan pengukuran sementara apabila terjadinya kondisi cuaca yang ekstrim. Contohnya adalah hujan lebat dan angin kencang. Kata yang kedua yaitu substitusi. Substitusi itu adalah mengganti metode kerja yang memiliki risiko yang tinggi menjadi cara yang lebih aman dan efisien. Nah, pada proyek ini, demi keamanan dan ketelitian, kami lebih baik menggunakan total station dan GPS diferensial supaya tidak terlalu lama berada di area atau di tengah jalur lalu lintas yang bahaya. Kemudian, kita harus menggunakan patok beton untuk benchmark. Kenapa? Karena lebih stabil dan lebih tahan terhadap cuaca dibandingkan dengan patok kayu, dan semua patok ini harus dicatat untuk memudahkan pelacakan pada saat pengukuran di lapangan. Yang ketiga, ada rekayasa teknik yang bertujuan untuk mendesain kondisi kerja agar lebih aman. Di tahap ini, tim menyusun rencana manajemen lalu lintas sementara atau RMLT untuk mengatur alur kendaraan di area survei sekitar 3,1 km. Upaya yang pertama yaitu mengatur alat seperti rambu kerja, kerucut lalu lintas, deliniator, dan juga bendera peringatan dipasang di setiap segmen pekerjaan, lalu dipindahkan sesuai progres pengukuran. Titik-titik pengukuran seperti BM dan poligon diberi cat kuning terang agar mudah terlihat oleh petugas dan pengguna jalan. Lalu tripod dan alat ukur distabilkan oleh pemberat sederhana seperti karung pasir atau batu, serta disimpan di tempat kering dan aman saat tidak digunakan. Kemudian tingkat yang keempat, ada kontrol administratif yang berfokus pada pengaturan cara kerja, waktu, dan perilaku tim. Langkah ini meliputi SOP kerja lapangan, SOP keselamatan, dan briefing pagi sebelum pekerjaan dimulai. Upaya yang dilakukan pada tahap ini adalah yang pertama, mengatur pekerjaan untuk dilakukan selama jam lalu lintas rendah seperti pagi dan sore untuk mengurangi resiko terpapar kendaraan. Yang kedua, tim juga memiliki jadwal kerja per segmen, yaitu sekitar 100-150 meter per hari, agar target sepanjang 3,1 km tercapai dalam waktu 30 hari. Selanjutnya, sebelum anggota tim terjun ke lapangan, dilakukan pemeriksaan alat dan APD. Kemudian tahap terakhir adalah penggunaan alat pelindung diri atau APD. Di tahap ini menjelaskan bahwa setiap anggota tim wajib menggunakan rompi reflektor, helm keselamatan, sarung tangan, sepatu boot, dan kacamata pelindung. Selain itu, saat cuaca dirasa terlalu panas atau terik, setiap anggota diwajibkan memakai topi lebar dan juga memakai tabir surya untuk melindungi dari paparan sinar matahari. Kemudian, jika pengukuran dilakukan di kondisi cahaya rendah seperti sore menjelang malam, setiap anggota diwajibkan untuk memakai lampu kepala atau senter agar terlihat oleh pengguna jalan. Di tahap ini, disarankan untuk menunjuk satu orang sebagai pengawas APD yang dimana nanti job desk-nya untuk memastikan semua
semua anggota tim memakai APD dengan benar dan mengganti APD yang mungkin sudah rusak atau usang. Dengan menggabungkan langkah eliminasi, substitusi, rekayasa teknis, kontrol administrasi, dan penggunaan APD secara disiplin, kegiatan survei topografi sepanjang 3,1 km ini dapat berjalan aman, efisien, dan sesuai standar teknis tanpa menggabaikan keselamatan tenaga kerja.